Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa hatimu hampa meski dunia tampak penuh? Pernahkah kau diam, lalu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memanggilmu dari dalam? Mungkin itu bukan sekadar perasaan. Mungkin itu adalah panggilan dari hatimu sendiri. Qalbun salim, hati yang rindu pulang kepada Tuhannya. Dunia menutupinya dengan debu, tapi cahaya itu masih berdenyut di dalam dirimu. Malam ini mari kita buka tabirnya perlahan dengan jiwa yang siap untuk mendengar rahasia Tuhan. Bab 1. Gerbang rahasia di dalam diri. Di dalam diri setiap manusia tersembunyi sebuah gerbang yang tak terlihat oleh mata, namun terasa oleh jiwa. Sebuah pintu yang tidak dapat diketuk dengan tangan, melainkan hanya bisa dibuka oleh keheningan batin dan kejujuran hati. Itulah pintu menuju qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat, yang telah menanggalkan segala debu dunia. Banyak orang berjalan jauh untuk mencari Tuhan di langit dan di tempat-tempat suci. Namun sedikit yang menyadari bahwa perjalanan yang sejati bukanlah menempuh jarak, melainkan menembus tabir dalam diri sendiri. Di sanalah keheningan yang sejati berbicara, di sanalah cahaya pertama kali menyentuh kegelapan, dan di sanalah manusia belajar bahwa hakikat hidup bukan tentang memiliki, tetapi tentang melepaskan. Hati manusia bagaikan cermin, semakin banyak debu yang menempel, semakin buram ia memantulkan cahaya. Setiap kesombongan, setiap ambisi dunia, setiap rasa aku adalah debu yang menghalangi pandangan kepada Tuhan. Dan ketika hati itu mulai dibersihkan dengan zikir, dengan sabar, dengan keikhlasan yang tak berpura-pura, maka perlahan-lahan cermin itu kembali memantulkan cahaya asalnya. Hingga akhirnya seseorang melihat bukan dirinya, tetapi Allah yang menatap melalui dirinya. Namun tidak semua berani memasuki pintu ini, sebab di dalamnya tidak ada yang tersisa selain kebenaran yang telanjang. Tidak ada nama, tidak ada pujian, tidak ada aku, hanya kesadaran yang hening dan abadi. Disitulah qalbun salim bernafas, dalam kesucian yang tidak dibuat-buat, dalam kepasrahan yang bukan karena lemah, tapi karena mengerti bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Ketika hati telah bersih, dunia tidak lagi tampak sebagai medan persaingan, melainkan taman makna. Segala sesuatu menjadi tanda, setiap detik menjadi zikir, dan setiap manusia menjadi cermin dari rahmat ilahi. Maka siapapun yang mampu menembus gerbang ini akan memahami bahwa kebahagiaan sejati bukanlah ketika dunia tunduk padanya, tetapi ketika hatinya tunduk sepenuhnya kepada Allah. Itulah rahasia qalbun salim, sebuah hati yang telah kembali pulang, bersih dari tabir dunia, tenang dalam genggaman Sang Maha Cinta. Bab 2. Luka yang menyucikan. Setiap luka yang datang ke dalam hidup kita bukanlah kebetulan, melainkan undangan suci dari Allah agar kita pulang kepadanya. Luka adalah bahasa rahasia Tuhan yang berbicara dalam diam dan mengajarkan sesuatu yang tidak bisa disampaikan oleh kata-kata. Saat hati terluka, sebenarnya bukan hanya kesedihan yang hadir, tetapi juga peluang untuk melihat diri sendiri tanpa topeng. Dalam keperihan itu, Allah sedang menyingkapkan sesuatu yang tersembunyi, bahwa selama ini kita terlalu menggenggam dunia, terlalu percaya pada manusia, dan terlalu mengandalkan kekuatan diri. Maka, luka datang untuk melembutkan hati, agar ia berhenti berlari keluar dan mulai mencari sumber ketenangan di dalam. Sebab, hanya hati yang pernah remuk yang bisa benar-benar mengenal keutuhan. Qalbun salim tidak lahir dari jalan yang mulus, tetapi dari hati yang hancur berkali-kali lalu, memilih untuk tetap bersujud. Ia tidak muncul dari senyum yang palsu, tetapi dari air mata yang jatuh dalam keheningan malam, ketika lidah terdiam dan jiwa hanya mampu berkata, "Ya Allah, aku tak memiliki apa-apa selain Engkau." Luka, bagi jiwa yang terjaga, adalah jendela menuju penyucian. Ia bukan musuh, melainkan guru yang datang dengan wajah keras, tapi hatinya penuh kasih. Ia memotong segala hal yang membuat kita jauh dari Allah, kesombongan, ambisi, dan rasa ingin diakui, hingga yang tersisa hanyalah kerendahan hati yang murni. Banyak orang menolak luka, berusaha menutupinya dengan tawa, atau menguburnya di balik kesibukan dunia. Padahal semakin kita menghindarinya, semakin dalam ia berakar.
Sebab luka bukan untuk dihapus tapi untuk disadari. Dalam kesadaran itulah ia berubah menjadi cahaya. Saat seseorang berani menatap lukanya dengan zikir, bukan dengan keluh kesah, maka perlahan ia akan melihat betapa lembutnya cara Allah membentuk dirinya. Setiap kehilangan ternyata adalah pelajaran tentang kepasrahan. Setiap air mata adalah wudhu bagi hati. Dan setiap rasa sakit adalah jalan sunyi menuju pengenalan diri. Ketika hati telah melalui luka dengan kesabaran, maka Allah membersihkannya dari dalam. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi keluhan. Hati menjadi lapang, seperti tanah setelah hujan, basah, lembut, dan siap menumbuhkan kasih. Itulah tanda-tanda qalbun salim, hati yang tidak menolak takdir dan tidak membenci masa lalu. Ia tahu bahwa di balik setiap kepedihan, Allah sedang memeluknya dengan cara yang tidak disangka. Dan di saat seseorang mampu melihat pelukan itu, ia akan mengerti bahwa luka bukanlah akhir, melainkan pintu menuju cinta yang lebih dalam. Maka jangan takut pada luka. Biarkan ia menjadi guru yang menuntunmu kepada keheningan yang sejati. Setiap air mata yang jatuh karena Allah adalah zikir yang hidup, dan setiap kesakitan yang diserahkan kepadanya adalah sujud yang paling indah. Di sanalah hati mulai disucikan, dan dari sanalah lahir qalbun salim, hati yang bersih karena telah melewati badai, namun tetap lembut dalam keyakinan bahwa tidak ada yang benar-benar menyakitkan bagi jiwa yang telah menemukan Tuhannya. Bab 3. Tabir dunia yang menipu. Dunia ini sejatinya adalah panggung yang penuh cahaya semu. Ia tampak berkilau, mempesona, dan seolah menjanjikan kebahagiaan yang abadi. Namun di balik gemerlapnya, tersimpan bayangan yang menipu. Manusia berlari mengejar harta, jabatan, cinta, dan pengakuan, tanpa sadar bahwa semua itu hanyalah fata morgana di padang pasir waktu. Dunia memperlihatkan wajah manisnya untuk menguji cinta manusia. Apakah ia benar-benar mencintai Allah, atau sekadar mencintai pantulan dari ciptaannya? Maka siapa yang terpesona oleh dunia akan terperangkap dalam jaring ilusi, dan siapa yang mampu melihat di baliknya akan menemukan jalan pulang menuju hakikat. Tabir dunia tidak selalu tampak dalam bentuk keburukan. Kadang ia berwujud kebaikan yang tersembunyi di balik rasa aku. Aku sudah beribadah, aku telah berzikir, aku telah mengenal. Padahal selama masih ada kata aku yang berdiri di hadapan Allah, maka hati belum benar-benar bersih. Inilah hijab yang paling halus, hijab keakuan yang membuat manusia merasa telah sampai, padahal ia baru memulai. Dan qalbun salim tidak akan lahir selama hati masih terikat pada identitas diri, karena kesucian yang sejati adalah ketika seseorang lenyap dari dirinya, dan hanya Allah yang tertinggal di dalam kesadarannya. Dunia mengajarkan manusia untuk memiliki, sedangkan Allah mengajarkan untuk melepaskan. Dunia membisikkan ketakutan kehilangan, sedangkan Allah menjanjikan bahwa tiada yang hilang bagi yang menyerahkan segalanya kepadanya. Setiap kali manusia menggenggam sesuatu terlalu erat, tabir pun terbentuk. Semakin ia mencintai dunia, semakin jauh ia dari ketenangan. Maka untuk mendekat kepada Allah, seseorang harus berani berjalan di atas jalan sepi, jalan pelepasan. Melepaskan bukan berarti meninggalkan kehidupan, tetapi menanggalkan keterikatan. Hidup tetap dijalani, namun hati tidak lagi terikat pada hasil dan harapan. Itulah kebebasan sejati, yang hanya dimiliki oleh hati yang telah mengenal hakikat fana. Tabir dunia bukanlah musuh yang harus dibenci, melainkan ujian yang harus dikenali. Sebab dunia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ia memperlihatkan di mana letak cinta kita, apa yang kita sembah tanpa sadar, dan sejauh mana kita mengenal Allah. Bila dunia membuatmu marah, mungkin karena hatimu masih bergantung padanya. Bila dunia membuatmu takut, mungkin karena engkau belum benar-benar percaya padanya. Maka jangan buru-buru menyalahkan dunia. Lihatlah ke dalam, karena di sanalah tabir sebenarnya terbentuk. Ketika Allah menghendaki untuk membuka tabir itu, dunia tidak lagi tampak sebagai tempat yang menipu, melainkan sebagai taman pelajaran. Setiap peristiwa menjadi ayat, setiap manusia menjadi cermin, setiap nafas menjadi tanda dari kasihnya. Seseorang yang telah sampai pada pandangan ini tidak lagi tertipu oleh bentuk luar. Ia melihat makna di balik peristiwa dan rahmat di balik ujian.
dunia menjadi seperti laut yang luas, dan hati menjadi kapal yang mengarunginya dengan tenang, karena ia tahu kemana ia akan berlabuh. Inilah qalbun salim, hati yang memandang dunia dengan jernih, tidak menolak, tidak tergoda. Ia berjalan di bumi, namun hatinya menggantung di langit. Ia mencintai ciptaan, tapi cintanya tak pernah memisahkan dari Sang Pencipta. Dan ketika tabir dunia telah tersingkap, seseorang akan mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun di luar Allah. Semua hanyalah bayangan yang menuntun kita untuk kembali kepadanya. Disitulah kebeningan sejati dimulai, ketika dunia bukan lagi penjara, melainkan jembatan menuju cinta yang abadi. Bab 4. Cahaya yang tak terpadamkan. Di dalam hati setiap insan, Allah telah menyalakan seberkas cahaya yang tidak pernah padam. Ia kecil, lembut, dan sering tersembunyi di balik kesibukan dunia. Namun ia tetap berkilau, menunggu untuk ditemukan. Cahaya itu adalah fitrah, bagian suci dari diri yang tidak pernah tercemar oleh dosa, karena ia berasal langsung dari napas ilahi. Ketika manusia lupa akan Tuhannya, cahaya itu tidak hilang, hanya tertutup oleh kabut kealpaan. Namun begitu seseorang mulai berzikir, mulai mengingat, mulai menundukkan diri dalam keheningan, kabut itu perlahan menyingkir dan cahaya pun menyala kembali. Dalam keheningan batin itulah seseorang menyadari bahwa dirinya bukanlah kegelapan yang harus diterangi, tetapi cahaya yang hanya perlu diingat kembali. Itulah rahasia hati yang bersih. Ia bukan diciptakan untuk gelap, tapi untuk bercahaya bersama cintanya. Cahaya hati tidak bersinar karena ilmu yang banyak, atau ibadah yang panjang, tetapi karena keikhlasan yang murni. Ia tumbuh ketika manusia berhenti mencari dunia dan mulai mencari ridha Allah. Ia menjadi terang ketika manusia berhenti menilai dan mulai memahami, berhenti menuntut dan mulai bersyukur. Cahaya ini tidak bisa dipadamkan oleh dosa, sebab ia bukan milik manusia. Ia adalah anugerah Tuhan yang abadi. Namun ia bisa tertutup oleh kelalaian. Setiap kali kita mencintai sesuatu lebih dari Allah, satu lapisan kegelapan menutupi cahaya itu. Setiap kali kita iri, marah, atau merasa lebih baik dari yang lain, kabut tebal menghalangi cahayanya. Maka perjalanan menuju qalbun salim bukanlah menambah sesuatu pada diri, melainkan menyingkirkan yang menutupi, hingga yang tersisa hanyalah terang yang tak terpadamkan. Ketika cahaya itu mulai tampak, hati berubah menjadi taman ketenangan. Tidak ada lagi gelisah yang mengguncang, karena ia telah menemukan pusatnya. Bahkan ketika dunia berputar liar, hati itu tetap tenang, sebab ia tahu siapa yang menggerakkan segalanya. Dalam cahaya itu, seseorang melihat setiap makhluk dengan kasih. Ia tidak lagi membenci, karena ia melihat semua berasal dari sumber yang sama. Ia tidak lagi sombong, karena sadar dirinya hanya pantulan dari cahaya yang maha besar. Dan ketika ia mencintai, cintanya tidak terikat pada bentuk, melainkan pada makna di baliknya. Cinta yang menyatukan, bukan cinta yang memenjarakan. Namun tidak semua mampu menanggung cahaya ini. Ada kalanya ia datang sebagai ujian. Semakin terang, semakin jelas pula bayangan kegelapan yang tersisa dalam diri. Seseorang mungkin merasa terguncang, karena cahaya itu memperlihatkan segala yang selama ini tersembunyi. Tapi disitulah proses penyucian bekerja. Allah tidak menyalakan cahaya untuk membuatmu takut, tetapi agar engkau melihat dengan jernih, melihat luka, melihat kesalahan, dan akhirnya melihat bahwa di balik semua itu, Dia selalu hadir. Maka jangan padamkan cahaya dengan keluhan, biarkan ia bekerja dalam diam, hingga ia membakar semua tabir yang menghalangi perjumpaanmu dengannya. Cahaya qalbun salim bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan yang menenangkan. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak mencari sorotan. Ia hadir dalam kelembutan yang diam namun kuat, dalam zikir yang tidak bersuara namun mengguncang alam ruhani. Dan ketika hati telah menyatu dengan cahaya ini, seseorang akan berjalan di dunia seperti lilin yang menerangi tanpa berkurang, seperti bulan yang memantulkan sinar matahari tanpa pernah merasa memiliki. Di sanalah letak kemuliaan seorang hamba, ketika ia menjadi cermin bagi cahaya Allah, bukan karena ingin dipandang, tetapi karena telah hilang dalam pancaran cintanya yang abadi. Bab 5. Jalan sunyi menuju kedalaman jiwa.
Ada sebuah jalan yang tidak ditunjukkan oleh peta manapun, tidak ditandai oleh tanda arah, dan tidak bisa ditemukan di luar diri. Jalan itu sunyi, tapi justru di sanalah semua rahasia dibukakan. Jalan menuju kedalaman jiwa bukanlah perjalanan kaki, melainkan perjalanan kesadaran. Perjalanan pulang menuju hati yang sejati. Di permukaannya, hidup tampak ramai, penuh warna dan menggoda. Namun semakin seseorang masuk ke dalam dirinya, semakin ia menyadari bahwa semua hiruk-pikuk itu hanyalah gema dari kesunyian yang lebih dalam. Di titik inilah seorang hamba mulai memahami bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan ruang tempat Allah berbicara tanpa suara. Dalam kesunyian, manusia menemukan siapa dirinya dan yang lebih penting siapa Tuhannya. Jalan ini tidak mudah karena ia menuntut keberanian untuk melepaskan segala yang palsu. Ia memanggil kita untuk meninggalkan ketergantungan pada pujian, kebanggaan, dan segala yang membuat hati bergantung pada makhluk. Dalam kesunyian, semua topeng jatuh satu persatu. Kita melihat betapa rapuhnya diri, betapa sering kita menyembah nama kita sendiri tanpa sadar. Namun justru dari pengakuan atas kelemahan itulah Allah menanamkan kekuatan sejati. Sebab hanya hati yang sadar bahwa ia lemah yang dapat menjadi wadah bagi kekuasaan Allah. Jalan sunyi ini tidak memuliakan ego, tapi menghancurkannya dengan lembut. Ia tidak menjanjikan kehormatan dunia, tapi kedekatan yang abadi dengan Sang Pencipta. Bagi jiwa yang sedang menapaki jalan ini, kesepian bukan lagi musuh, melainkan sahabat. Dalam kesepian, seseorang mulai mengenali suara batinnya sendiri. Suara yang lama terkubur di bawah lapisan kesibukan. Ia mendengar bisikan lembut yang mengajak untuk kembali, bukan kepada tempat, tetapi kepada keadaan suci yang pernah ia miliki sebelum terlahir ke dunia. Setiap diam menjadi doa, setiap tarikan napas menjadi zikir. Jiwa itu mulai memahami bahwa makna hidup tidak terletak pada berapa banyak yang didapat, tapi seberapa dalam ia bisa merasa hadir bersama Allah. Namun perjalanan ini menuntut kesabaran yang panjang. Tidak semua yang berjalan di jalan sunyi sanggup menahan sepi. Ada yang mundur karena tidak sanggup menanggung keheningan yang terlalu dalam. Tapi bagi yang bertahan, Allah sendiri yang akan menjadi penuntunnya. Ia menuntun dengan tanda-tanda yang halus, melalui peristiwa, melalui mimpi, melalui ketenangan yang tiba-tiba muncul di tengah badai. Dalam setiap langkah, seseorang merasakan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di balik keheningan itu, ada kehadiran yang tidak pernah pergi. Ketika seseorang telah menapaki jalan sunyi hingga ke dalam, ia akan menemukan sesuatu yang tak ternilai. Sakinah, ketenangan yang tidak bergantung pada apapun. Dunia boleh berguncang tapi hatinya tetap damai. Ia tidak mencari tempat untuk bersembunyi, karena ia telah menjadi tempat bagi Allah untuk bersemayam. Itulah qalbun salim dalam wujudnya yang hidup. Hati yang telah melalui kesunyian, disucikan oleh keheningan, dan kini bersinar tenang di bawah cahaya rahmatnya. Jalan sunyi itu ternyata bukan akhir, melainkan awal dari pengenalan sejati. Pengenalan bahwa tiada jarak antara diri dan Tuhan, kecuali hijab yang diciptakan oleh lupa. Bab 6. Rahasia sujud yang membuka langit. Sujud adalah bahasa yang tidak membutuhkan kata. Ia adalah bentuk cinta tertinggi ketika tubuh merendah tapi ruh meninggi. Dalam sujud, seorang hamba meletakkan seluruh keakuannya di bumi agar jiwanya dapat terangkat menuju langit ketundukan sejati. Tidak ada yang lebih dekat antara manusia dan Tuhannya selain pada saat dahi menyentuh tanah. Di sanalah seluruh lapisan keangkuhan runtuh dan hati bersentuhan langsung dengan sumber ketenangan. Sujud bukan sekadar gerakan ibadah, melainkan penyerahan total, pengakuan bahwa aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan, dan tidak memiliki apa-apa selain kasih Allah yang melingkupinya. Dalam sujud yang sejati tidak ada permintaan, tidak ada keinginan, hanya ada kehadiran yang utuh dalam pelukan kehendak ilahi. Bagi mereka yang telah merasakan makna terdalam dari sujud, dunia menjadi kecil dan ringan. Tidak ada lagi beban yang terlalu berat, karena semuanya telah diserahkan di hadapannya. Sujud mengajarkan bahwa keagungan bukanlah ketika seseorang berdiri tinggi di antara manusia, tapi ketika ia mampu menunduk sepenuhnya di hadapan Tuhannya. Saat dahi menyentuh bumi,
Sebenarnya bukan tubuh yang menunduk, melainkan hati yang pulang. Dan pada saat itu, sesuatu yang halus terjadi. Tabir antara bumi dan langit tersingkap, ruh merasakan sentuhan rahmat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Inilah rahasia sujud, gerakan yang tampak sederhana, tapi di baliknya tersimpan kekuatan yang mampu mengguncang seluruh lapisan ruhani. Dalam kesunyian sujud, seseorang akan mulai mendengar bisikan lembut yang bukan berasal dari dunia. Sebuah suara tanpa suara yang berkata, "Aku di sini, bukan di langit yang jauh, tapi di kedalaman hatimu sendiri." Setiap kali dahi menyentuh tanah dengan cinta, pintu-pintu rahmat terbuka. Setiap sujud yang dilakukan dengan penuh kesadaran menjadi langkah menuju qalbun salim, hati yang telah mencicipi ketenangan surga bahkan sebelum kematian tiba. Sebab sujud yang hakiki bukan sekadar menundukkan tubuh, tapi juga pikiran, hawa nafsu, dan rasa memiliki. Semakin dalam seseorang bersujud, semakin lenyap dirinya, dan semakin nyata kehadiran Allah di dalam dirinya. Namun tidak semua sujud menembus langit. Ada sujud yang berhenti di permukaan karena dilakukan tanpa hati. Ada pula yang berhenti di kebanggaan, merasa suci karena telah lama bersujud. Padahal hakikat sujud bukan untuk merasa lebih dekat dari orang lain, tapi untuk merasa tidak ada selain Allah. Sujud yang sejati justru menghapus rasa aku dekat. Sebab di hadapan yang maha dekat, tidak ada jarak dan juga tidak ada diri. Dalam lenyapnya keakuan itu, seseorang menemukan kemerdekaan yang sesungguhnya. Tidak terikat oleh dunia, tidak dikendalikan oleh nafsu, dan tidak ditawan oleh rasa takut atau harap. Ia hanya ada, bersamanya, dalam diam yang bercahaya. Ketika rahasia sujud telah terbuka, hidup tidak lagi terasa berat. Setiap gerak menjadi bentuk ibadah, setiap tarikan napas menjadi sujud batin yang tak pernah selesai. Orang yang telah sampai pada makam ini tidak menunggu waktu untuk bersujud, karena seluruh hidupnya adalah sujud. Ia bekerja dengan sujud, berbicara dengan sujud, bahkan diamnya pun adalah bentuk tunduk yang dalam. Dan di puncak kesadaran itu, ia mengerti bahwa sujud bukanlah tugas, tapi hakikat dari penciptaannya. Ia diciptakan untuk menyembah, bukan karena perintah, tapi karena cinta. Cinta yang membuatnya ingin terus menunduk, bukan karena takut neraka, tapi karena rindu kepadanya. Inilah sujud yang membuka langit, ketika bumi menjadi saksi, dan langit menjadi rumah bagi hati yang telah berserah sepenuhnya. Bab 7, ketika Allah menyentuh hati. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika segala sesuatu terasa hening, seolah waktu berhenti hanya untuk satu hal, agar hati dapat merasakan sentuhannya. Sentuhan itu tidak datang dengan suara, tidak pula dengan cahaya yang mencolok, tetapi hadir sebagai kelembutan yang membuat jiwa bergetar tanpa sebab. Kadang ia datang melalui kehilangan, kadang melalui kebahagiaan yang mendalam, dan kadang melalui diam yang panjang. Namun siapapun yang pernah disentuh oleh Allah tahu bahwa setelah itu dirinya tidak akan pernah sama. Sebab ketika Allah menyentuh hati, dunia kehilangan daya pikatnya, dan segala yang fana terasa seperti bayangan yang tak lagi perlu dikejar. Yang tersisa hanyalah kerinduan yang dalam, kerinduan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Sentuhan ilahi tidak selalu datang dalam bentuk yang indah menurut pandangan manusia. Kadang ia datang melalui kesedihan, agar hati menjadi lembut. Kadang melalui ujian, agar manusia berhenti sombong. Dan kadang melalui kehilangan, agar ia kembali menggenggam Allah, bukan dunia. Di balik setiap peristiwa, ada tangannya yang bekerja dengan rahasia. Dan ketika seseorang mampu melihat tangan itu, bukan sekadar peristiwa, maka hatinya pun terbangun. Ia mulai mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar buruk, tidak ada yang benar-benar sia-sia. Semua adalah bentuk cinta, meski terkadang cinta itu hadir dalam rupa yang membuat kita menangis. Ketika Allah menyentuh hati, dunia yang dulu terasa sempit menjadi luas, hal-hal kecil menjadi berarti, dan yang besar menjadi ringan. Ia melihat rahmat Allah di tempat-tempat yang dulu tidak pernah ia perhatikan. Dalam suara angin, dalam tatapan anak kecil, dalam hujan yang jatuh tanpa suara, ia mulai hidup bukan dengan mata, tapi dengan rasa. Dan dalam rasa itu, setiap langkah menjadi ibadah, setiap detik menjadi doa,
Setiap hembusan napas menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah jauh. Sentuhannya membuat hati hidup kembali setelah lama mati dalam kelalaian. Ia menghidupkan bukan hanya dengan cahaya, tapi dengan makna yang mengalir dari segala sesuatu yang ada. Namun tidak semua hati mampu menerima sentuhan itu. Ada hati yang keras, tertutup oleh ambisi dan kesibukan dunia. Ia berjalan cepat, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Karena untuk merasakan Allah, seseorang harus melambat, harus tenang, harus diam. Dalam diam itulah sentuhannya terasa. Ia tidak datang pada hati yang sibuk mencari bukti, tapi pada hati yang ikhlas membuka diri. Maka ketika hati mulai melembut, ketika air mata jatuh tanpa alasan, ketika dada terasa luas tanpa sebab, ketahuilah itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyentuhmu. Ia sedang memelukmu dalam cara yang hanya bisa dipahami oleh ruh yang terjaga. Dan setelah hati disentuh oleh Allah, hidup tidak lagi seperti dulu. Seseorang bisa saja tetap bekerja, tertawa, atau berjalan di dunia, tapi batinnya telah berubah. Ia membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan. Ia tidak lagi takut pada masa depan, karena tahu semua sudah dalam genggamannya. Ia tidak lagi menyesali masa lalu, karena tahu semuanya adalah bagian dari kasihnya. Ia hanya hidup untuk satu hal, menjaga agar sentuhan itu tidak hilang, agar hatinya tetap lembut, agar kalbun salim yang telah terlahir di dalamnya terus berdenyut dengan cinta ilahi. Dan disitulah seseorang benar-benar hidup, bukan di antara hiruk-pikuk dunia, tapi di dalam pelukan Allah yang abadi. Bab 8. Hening yang menyimpan rahasia Tuhan. Ada dimensi di mana suara berhenti, dan hanya keheningan yang berbicara. Di sanalah, dalam hening yang paling dalam, Tuhan menyembunyikan rahasianya. Bukan di balik ayat yang rumit, bukan dalam pidato yang panjang, tapi di ruang sunyi antara satu napas dengan napas berikutnya. Di sana, hati yang tenang mulai mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh telinga. Ia mendengar bisikan ilahi yang berkata tanpa kata, mengajarkan tanpa huruf, memeluk tanpa tangan. Dalam hening itu jiwa mengenali asalnya, seperti bayi yang mengenali ibunya tanpa perlu diajari. Itulah hening yang suci, hening yang bukan kekosongan, melainkan kehadiran yang penuh. Kehadiran Allah dalam bentuk yang paling lembut. Hening sejati bukan sekadar diam dari suara, tapi diam dari keinginan. Ketika hati berhenti menuntut, berhenti membandingkan, berhenti berlari mengejar bayangan dunia, maka disitulah keheningan sejati muncul. Dalam keadaan itu, manusia baru bisa merasakan kehadiran Tuhan yang selalu ada, namun tertutup oleh riuh pikirannya sendiri. Maka tidak heran jika para arif menyukai sepi, bukan karena mereka membenci dunia, tapi karena di dalam sepi mereka mendengar sesuatu yang tidak bisa ditemukan dalam kebisingan manusia. Mereka menemukan makna yang tidak diucapkan, cinta yang tidak membutuhkan bahasa. Di dalam hening, setiap detak waktu terasa sakral. Setiap napas menjadi pengingat bahwa Allah sedang dekat, lebih dekat dari urat leher. Dalam diam itu, seseorang mulai mengerti bahwa doa sejati bukan selalu diucapkan, tapi juga dirasakan. Bahwa zikir tertinggi bukan yang lantang di bibir, tapi yang bergema di kedalaman ruh. Ketika seseorang mencapai titik itu, ia tidak lagi merasa sendiri, meskipun sendirian. Ia tidak lagi merasa sunyi, meskipun dalam kesepian. Karena di dalam hatinya ada percakapan abadi antara hamba dan Tuhannya. Percakapan tanpa suara, tapi penuh makna. Namun tidak semua orang berani masuk ke dalam hening. Banyak yang takut pada sunyi, karena di sana mereka berhadapan dengan diri sendiri. Dan di sanalah Allah menunggu. Dalam keheningan, topeng-topeng jatuh, ambisi lenyap, dan yang tersisa hanyalah hati yang telanjang di hadapan penciptanya. Saat itulah seseorang bisa benar-benar jujur. Ia melihat kelemahannya tanpa menyangkal, dan dari kejujuran itulah muncul kekuatan yang murni. Hening menjadi cermin tempat manusia melihat dirinya sebagaimana adanya, tanpa peran, tanpa kepura-puraan. Dan dari situ lahirlah keberserahan sejati. Hening bukan akhir dari perjalanan, melainkan pintu menuju hakikat. Di balik sunyi itu, seseorang menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Dunia boleh berisik, tapi di dalam dirinya ada ruang yang tidak bisa disentuh oleh apapun.
Ruang itulah tempat Allah bersemayam dalam hati yang bersih. Maka barang siapa telah menemukan hening yang hidup, ia telah menemukan rahasia Tuhan. Karena di sana, dalam diam yang menyala, Tuhan berbicara bukan dengan kata tapi dengan kehadiran. Dan siapa yang pernah mendengar kehadiran itu, tidak akan lagi mencari yang lain, sebab ia telah pulang ke rumah sejatinya, di dalam qalbun salim yang tenang. Bab 9. Rahasia cinta yang menyucikan hati. Cinta adalah bahasa pertama yang dikenali oleh ruh, bahkan sebelum ia mengenal dunia. Ia adalah getaran halus yang berasal dari sumber segala keberadaan, Allah sendiri. Namun cinta sejati bukanlah perasaan yang mendidih di dada, bukan pula kerinduan yang lahir dari keinginan. Cinta yang menyucikan hati adalah cinta yang membawa manusia pulang kepada Tuhan. Ia tidak membakar tapi menenangkan. Ia tidak menuntut tapi memberi. Ia tidak membuat seseorang bergantung tapi membebaskan dari segala selainnya. Ketika hati tersentuh oleh cinta yang demikian, ia menjadi jernih seperti cermin yang hanya memantulkan wajah Allah. Segala yang bukan dia memudar dan yang tersisa hanyalah kelembutan yang menuntun pada penyucian. Cinta kepada Allah bukan sesuatu yang diciptakan manusia, melainkan sesuatu yang dibangkitkan oleh rahmat-Nya. Ia datang diam-diam, tanpa suara, namun mengubah seluruh cara pandang seseorang terhadap hidup. Hal-hal kecil menjadi tanda kasih-Nya, dan penderitaan pun terasa sebagai pelukan yang tersembunyi. Hati yang dicintai Allah menjadi ringan dalam menjalani kehidupan, sebab ia tahu setiap peristiwa hanyalah ungkapan cinta yang berbeda rupa. Dalam tangisan ada penghapusan dosa, dalam kegembiraan ada syukur, dalam kehilangan ada pemurnian. Cinta ilahi tidak memanjakan, tetapi membersihkan. Ia mengikis segala ego yang menutupi jiwa, sampai yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tiada yang kucintai selain Engkau. Namun jalan cinta ini tidak selalu lembut. Ada luka yang menjadi pintu masuk ke dalam kasih yang sejati. Kadang Allah merobek hati seorang hamba bukan untuk menghancurkannya, melainkan agar ia bisa mencintai tanpa syarat. Cinta sejati lahir dari hati yang pernah retak, karena di sela-sela retakan itulah cahaya ilahi masuk. Orang yang tidak pernah diuji mungkin mengenal cinta di bibir, tapi orang yang pernah kehilangan mengenal cinta di ruhnya. Ia tahu setiap sakit yang datang dari Allah adalah bentuk perhatian, bukan penolakan. Maka ia bersyukur bahkan untuk air mata, karena di baliknya ada pembersihan yang lembut. Cinta yang menyucikan hati membuat seseorang tidak lagi mencintai dunia dengan cara yang sama. Ia tetap mencintai, tapi bukan untuk memiliki. Ia peduli, tapi tanpa bergantung. Ia melihat segala sesuatu sebagai pantulan kasih Allah. Orang tua, pasangan, teman, bahkan musuh sekalipun. Dalam setiap hubungan, ia mencari wajah-Nya. Dan ketika ia menemukannya, semua rasa menjadi ibadah. Ia mencintai dengan sadar, bukan dengan nafsu. Ia memaafkan dengan tulus, bukan dengan terpaksa. Ia hidup di tengah dunia, tapi hatinya tidak lagi dikotori oleh dunia. Pada akhirnya, cinta yang suci tidak membuat seseorang tinggi, tapi justru menundukkan. Ia membuat hati lembut seperti tanah yang menerima hujan. Di dalam kerendahan itu, Allah menanam benih makrifat. Dan dari makrifat itu, tumbuh kedamaian yang tak tergoyahkan. Siapapun yang mencintai Allah dengan kesadaran yang jernih akan merasakan bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan untuk mencintainya lebih dalam, lebih murni, lebih benar. Ia tidak lagi mencari balasan, tidak lagi menuntut tanda. Ia cukup tahu bahwa ia hidup di bawah pandangannya, dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya suci, tentram, dan selamat. Itulah rahasia cinta yang menyucikan, ketika hati berhenti mencari dan hanya ingin menjadi